Assalamuallaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini akan membahas tentang apa sih kegunaan aplikasi macam-macam najis menurut Islam dan fitur apa saja yang ada di dalamnya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, bagi kalian yang belum mempunyai aplikasinya, download dulu ya. Caranya yaitu yang pertama kalian buka Play Store, lalu kalian klik tombol search, lalu tulis macam najis dalam Islam. Nah, di situ sudah tertera yang di atas sendiri. Saya klik yang atas sendiri. Nah, ini saya sudah menginstalnya. Kalian jika belum, segera install ya. Nah, saya akan langsung membukanya. Sebelum lanjut ke penjelasan aplikasi, saya ingin memberitahu. Aplikasi ini sangat cocok digunakan untuk menunjang pembelajaran fikih dengan bab najis, karena di dalamnya sudah lengkap tertera penjelasan secara terperinci. Nah, sekarang kita langsung buka aplikasinya ya. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Nah, di dalam aplikasi ini terdapat banyak sekali penjelasan-penjelasan mengenai najis beserta contoh-contohnya. Nah, yang pertama yaitu pengertian beserta hukum najis. Kita klik ya. Nah, setelah diklik, di sini ada pengertian najis dan hukum-hukumnya. Ada pengertian menurut bahasa, ada pengertian menurut istilah, ada hukum-hukum terkait najis, lalu ada syarat-syarat ibadah, yang diharamkan dimakan, yang diharamkan digunakan untuk beristikmar, dan sebagainya. Klik tombol atas kiri itu digunakan untuk kembali. Nah, di bawahnya ada macam-macam najis dan cara mensucikannya. Bisa diklik, lalu di sini ada penjelasan tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Macam-macam najis itu ada 3, itu sudah dijelaskan: najis mukhaffafah, mutawasito, dan mughalladhah. Kembali lagi seperti yang awal, klik tombol yang atas samping kiri. Yang selanjutnya yaitu ancaman jika najis. Ini ada ancaman apa saja jika terkena najis. Jadi kita harus mengetahui ancaman apa saja jika badan kita najis tidak segera disucikan. Kembali lagi. Lalu selanjutnya tentang mengenal barang-barang najis menurut fikih. Nah, ini juga diterangkan barang apa saja sih yang najis menurut fikih. Jika tidak segera dibersihkan, pasti itu akan berdampak pada banyak kegiatan. Nah, kembali lagi. Ini ada lagi 4 macam air dan hukumnya untuk bersuci. Di sini juga dijelaskan tentang air apa saja yang dapat digunakan untuk bersuci, dan macam-macam air bersuci itu juga disebutkan di situ. Nah, bisa kembali lagi. Yang terakhir ada perbedaan hadas dan najis. Nah, di sini juga dijelaskan perbedaan hadas dan najis. Hadas adalah dapat dilihat. Hadas adalah perkara maknawi yang ada di dalam jasad dan tidak dapat dilihat oleh panca indera. Sedangkan najis itu perkara yang zahir dan bisa dilihat. Jadi bedanya hadas sama najis itu, kalau najis itu bisa dilihat, perkara yang bisa dilihat. Kalau hadas, perkara yang tidak bisa dilihat. Jadi itu di dalam diri atau di dalam jasad. Jadi begitu. Nah, aplikasi ini menurut saya sangat mendukung sekali untuk guru, apalagi guru pendidikan agama Islam dengan bab fikih tentang najis. Di sini sudah diterangkan secara detail dan terperinci. Nah, untuk apa lagi ragu mendownload aplikasi ini? Segera download karena aplikasi ini sangat bermanfaat. Terima kasih.